Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam Majelis Riset GKI Sampit, edisi Jumat 3 Januari 2025, yaitu terdapat dalam kitab Ayub, pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-10 sampai 17, masuk dalam perikop keadaan Ayub dipulihkan. Saya akan membacakan kembali Ayub 42 ayatnya yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub 42 ayat ke-10 sampai 17 saya mengambil tema pemulihan hidup. Saudara-saudara, siapakah Ayub? Kalau kita membaca dalam kitab Ayub 1, dikatakan Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang jujur, ia takut akan Allah, yang menjauhi kejahatan. Ia juga seorang yang kaya raya, yang mengasihi anak-anaknya, dan sebagai manusia kita bisa mengatakan apalagi yang kurang daripada Ayub. Namun diceritakan dalam pasal 1 bahwa ada konspirasi antara Tuhan dan iblis yang menyebabkan Ayub harus menderita. Ia harus kehilangan harta kekayaannya, kehilangan sesuatu yang senantiasa menjadi buah hatinya, yaitu 10 orang anak laki-laki dan perempuannya. Ia juga mengalami penyakit parah busuk dari telapak kakinya sampai kepada kepalanya. Bahkan istrinya bukannya mendukung dia, malah menyuruh untuk mengutuki Allahnya dan mati. Bagaimana sikap Ayub mengalami penderitaan yang berat seperti itu? Kalau kita membaca dari pasal 1 dan 2, maka kita akan mendapat kesan Ayub yang seorang saleh dan beriman itu pada pasal 1 ayat 22 berkatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pada pasal 2 ayat yang ke-10, ia berkata kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Namun kalau kita mulai membaca pada pasal 3 dan seterusnya, kita akan mendapatkan hal yang berbeda. Dalam pasal 3 ayat yang ke-1, Ayub mengutuki hari kelahirannya. Pasal 3 ayat yang ke-11, Ayub berkata, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Semuanya dikatakan Ayub ini sesuatu yang wajar, yang manusiawi. Kalau Ayub mempertanyakan keadilan Tuhan, mengapa saudara-saudara? Ia merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Pada waktu itu ada pemahaman yang berlaku umum, bahwa adil itu adalah orang yang saleh, orang yang jujur, dan yang benar hidupnya diberkati, hidupnya diselamatkan, dan hidupnya tidak mengalami penderitaan. Sebaliknya orang yang jahat, yang tidak jujur, seharusnya menerima hukuman, dan hidupnya menderita. Tapi ini Ayub ini adalah orang yang saleh, orang yang jujur. Tetapi mengapa menderita? Apa kesalahannya sehingga ia harus mengalami penderitaan yang sangat berat itu? Dalam pergumulan yang berat ini, dikisahkan juga datang teman-teman Ayub untuk meminta Ayub supaya mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Para teman Ayub ini berusaha untuk membela Tuhan. Ada yang mengatakan jangan mempersalahkan Tuhan kalau kamu mengalami musibah. Ia tidak akan membiarkan engkau menderita, sebab tanpa satu kesalahan pasti engkau akan menerimanya. Teman yang lain mengatakan melalui bencana itu Tuhan mau mendidik dia seperti seorang ayah yang memukul anaknya. Ayub tahu saudara-saudara bahwa jawaban-jawaban yang diberikan teman-temannya itu bukan jawaban yang diinginkannya. Karena kalau seorang harus mengalami musibah karena kesalahannya, secara logika, kesalahan Ayub adalah apa?
Ia tidak mempunyai kesalahan yang besar. Ia tidak mempunyai kesalahan yang banyak. Tetapi mengapa ia harus mengalami musibah yang begitu berat? Kalau Tuhan mendidik orang melalui bencana, mengapa orang yang benar yang harus dihajar? Bukanlah seharusnya orang yang jahat, orang yang berlaku yang tidak benar, seharusnya yang mengalami bencana itu. Tapi walaupun Ayub tidak puas dengan jawaban teman-temannya, ia tidak pernah berputus asa. Ia tetap berusaha untuk mencari jawabannya. Ia terus berdialog dengan Tuhan. Ia ingin diberikan jawaban atas pertanyaannya. Kalau kita membaca pada Ayub mulai pasal 38 ayat 42, Tuhan mengingatkan Ayub, siapa Tuhan dan siapa manusia? Siapa manusia yang mempertanyakan kedaulatan dan kebijakan Tuhan? Dalam pasal 38 ayat yang keempat, Tuhan bukan menjawab Ayub, malah mengajukan pertanyaan. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Tuhan mengingatkan Ayub, siapakah manusia yang mau menguasai jalan pemikiran Tuhan, yang mau menuntut keadilan Tuhan, dan yang mau mempertanggungjawabkan Tuhan? Terbaliklah Ayub. Jalan pemikirannya sungguh terbalik. Ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Mempunyai satu pemikiran yang baik dan yang sehat. Pemikiran yang sudah dipulihkan dapat meringankan penderitaan dan mengubah cara pandang untuk melihat diri kita dan dunia ini ada peran Tuhan yang ada di dalamnya. Setelah Ayub terus berdialog dengan Tuhan, dikatakan pada ayat yang ke-10, dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kita bisa melihat, walau hidup dalam tekanan, walau hidup dalam dihakimi orang lain, dipersalahkan, diperlakukan tidak adil, Ayub memutuskan untuk mengampuni dan berdoa bagi semua rekan-rekannya. Kita bisa belajar dari Ayub. Mungkin saat ini hidup kita juga demikian. Kita dihimpit, ditekan, dikecewakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita belajar mengampuni. Sebab firman Tuhan berkata, apabila kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Matius 6 ayat yang ke-14. Bukalah hati selebar-lebarnya, berikan pengampunan terhadap orang lain yang berbuat salah kepada kita. Dengan seperti itu, maka Bapa pun akan menyembuhkan dan memulihkan hati kita, bahkan hidup kita seutuhnya. Sehingga perkenanan Tuhan akan semakin nyata atas hidup kita. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari periksa kembali hidup kita. Selesaikan hal-hal yang belum dipulihkan. Berdamailah dengan Tuhan dan ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan alamilah pemulihan seutuhnya yang datangnya daripada Tuhan. Dan mari kita mempercayakan perjalanan hidup kita di tahun baru, tahun 2025 ini, kepada Tuhan yang mengendalikan hidup kita dan yang mengasihi kita. Untuk itu, mari kita memberi diri untuk selalu dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita merendahkan diri kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman mengingatkan kepada kami di mana kami harus mengasihi saudara-saudara kami. Kami harus hidup kembali kepada Tuhan. Kami harus menyelesaikan hal-hal yang belum dipulihkan bersama Engkau. Kami harus berdamai dengan Tuhan. Dan kami mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Sehingga kami akan mengalami pemulihan yang seutuhnya daripada Tuhan. Maka dari itu kami akan memasuki tahun yang baru ini, tahun 2025. Supaya hidup kami diperkenankan oleh Tuhan, menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kendalikan hidup kami, beri pertolongan, dan kasihanilah kami.
Kami ingin serahkan hidup kami seutuhnya dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.